Sejarah asal-usul Israel, sebuah topik yang seringkali diselimuti oleh kompleksitas dan emosi yang mendalam. Memahami sejarah ini adalah kunci untuk memahami konflik Timur Tengah hari ini. Mengapa? Karena akar dari banyak permasalahan yang kita saksikan sekarang tertanam dalam peristiwa-peristiwa masa lalu. Narasi yang beredar seringkali hanya potongan-potongan, seolah-olah kita hanya melihat sebagian kecil dari gambar yang utuh. Padahal kenyataannya jauh lebih rumit. Ada banyak lapisan sejarah, interpretasi yang berbeda, dan pengalaman manusia yang saling bertentangan. Ini bukan sekadar kisah masa lalu, sebuah catatan usang yang berdebu di rak buku sejarah. Ini adalah fondasi dari setiap berita utama, setiap negosiasi yang rumit, dan setiap konflik yang terjadi hingga kini. Ia membentuk lanskap politik dan sosial di Timur Tengah. Dengan menelusuri sejarah, dengan menggali lebih dalam ke dalam arsip dan catatan-catatan kuno, kita belajar melihat manusia di balik label politik. Kita melihat keluarga, komunitas, dan individu yang memiliki harapan dan impian, baik Yahudi, dengan sejarah panjang dan hubungan mendalam dengan tanah ini, maupun Arab Palestina, yang juga memiliki ikatan kuat dengan tanah air mereka selama berabad-abad. Tidak ada satu narasi tunggal yang bisa merangkum semua kebenaran. Setiap orang memiliki perspektif yang unik. Setiap pihak membawa harapan akan masa depan yang lebih baik, trauma, luka yang belum sembuh dari konflik masa lalu, dan versinya sendiri tentang apa yang terjadi. Memahami sejarah ini bukan soal memihak, bukan tentang mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi membuka mata dan hati kita terhadap kompleksitas situasi ini. Empati tumbuh ketika kita tahu, ketika kita benar-benar memahami penderitaan dan aspirasi semua pihak yang terlibat. Tanpa pemahaman mendalam, tanpa upaya untuk melihat dari sudut pandang orang lain, mustahil bicara soal perdamaian yang berkelanjutan dan adil bagi semua. Mari kita mulai perjalanan yang penting ini, menelusuri asal-usul Israel dan dampaknya yang luas dan berkelanjutan hingga hari ini. Setelah Perang Dunia II usai, peta politik Timur Tengah mengalami perubahan signifikan. Salah satu dampaknya adalah Inggris mengambil alih kendali atas wilayah Palestina. Namun, langkah ini bukannya membawa kedamaian, malah menanam benih konflik yang berkepanjangan. Hal ini disebabkan oleh janji-janji yang bertentangan yang dibuat oleh Inggris sendiri. Inggris memberikan janji yang berbeda kepada dua pihak yang berseteru, kepada gerakan Zionis yang ingin mendirikan negara Yahudi di Palestina, dan kepada para pemimpin Arab yang juga memiliki aspirasi kemerdekaan di wilayah yang sama. Salah satu janji paling kontroversial adalah Deklarasi Balfour 1912, yang secara eksplisit mendukung pembentukan tanah air bagi bangsa Yahudi di Palestina. Deklarasi ini menjadi landasan bagi imigrasi Yahudi ke wilayah tersebut. Di sisi lain, Inggris juga menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Arab sebagai imbalan atas dukungan mereka dalam melawan Kekaisaran Ottoman selama Perang Dunia Peti. Janji-janji ini menciptakan harapan yang bertentangan dan sulit untuk dipenuhi secara bersamaan. Akibatnya, imigrasi Yahudi ke Palestina mengalami peningkatan yang signifikan pada periode 1920-an dan 1930-an. Hal ini memicu ketegangan yang semakin meningkat antara para imigran Yahudi dan penduduk Arab lokal yang merasa terancam perubahan demografis dan potensi kehilangan tanah air mereka. Tragedi Holocaust pada Perang Dunia II semakin memperburuk situasi. Dunia internasional memberikan tekanan yang semakin besar kepada Inggris untuk segera menyelesaikan masalah Palestina. Karena tidak mampu lagi mengendalikan situasi yang semakin rumit, Inggris akhirnya memutuskan untuk menyerahkan masalah ini kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. PBB kemudian mengusulkan sebuah rencana pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara, satu untuk bangsa Yahudi dan satu lagi untuk bangsa Arab. Rencana ini kemudian disahkan melalui resolusi 181 Majelis Umum PBB. Bagi bangsa Yahudi, resolusi ini merupakan sebuah kemenangan besar, sebuah pengakuan internasional atas hak mereka untuk memiliki negara sendiri. Namun, bagi bangsa Arab Palestina, rencana pembagian ini adalah sebuah bencana, sebuah perampasan atas tanah air mereka. Rencana pembagian ini ditolak mentah-mentah oleh dunia Arab secara keseluruhan. Penolakan ini memicu pecahnya perang besar antara negara-negara Arab dan negara Israel, yang baru dideklarasikan pada tahun 1948. Alih-alih menyelesaikan masalah, keputusan PBB ini justru membuka babak baru dalam konflik yang berkepanjangan dan penuh dengan penderitaan.
Inilah awal dari sebuah pertaruhan besar yang menentukan nasib tanah Palestina dan seluruh wilayah Timur Tengah. Menjelang 14 Mei 1948, para pemimpin Yahudi di Palestina menghadapi dilema besar. Proklamasi negara berarti perang. David Ben-Gurion dan rekan-rekannya memilih bertaruh, meski tahu risiko invasi Arab sangat nyata. Keputusan diambil hanya beberapa hari sebelum proklamasi, bahkan teks deklarasi masih diperdebatkan hingga detik terakhir. Upacara dilakukan diam-diam, singkat, dan penuh ketegangan. Ben-Gurion membacakan deklarasi di bawah potret Herzl, sadar bahwa kata-katanya akan memulai babak baru sejarah. Kegembiraan bercampur kecemasan. Semua tahu perang akan segera pecah. Deklarasi ini bukan akhir perjuangan, melainkan awal pertarungan hidup mati. Israel lahir di tengah ketidakpastian dan ancaman. Hanya 11 menit setelah deklarasi Ayas mengakui Israel diikuti Uni Soviet. Dukungan dua adidaya memberi legitimasi, tapi dunia tetap terbelah. Banyak negara termasuk Inggris menahan pengakuan. Di dunia Arab, reaksi keras deklarasi Israel dianggap puncak ketidakadilan dan perampasan tanah Palestina. Liga Arab menolak legitimasi Israel dan bersiap perang. Bagi Palestina, 19 Mei 1948 adalah Nakba bencana nasional. Dunia terpolarisasi, konflik pun segera membara. Polarisasi ini membentuk dinamik konflik Arab-Israel hingga kini. Sehari-hari setelah proklamasi, 5 negara Arab menyerang Israel. Di atas kertas, Israel tampak lemah, tapi pasukan Arab kurang koordinasi. Pasukan Yahudi, kini IDF, bertarung mati-matian demi bertahan hidup. Dengan strategi dan bantuan senjata luar negeri, Israel membalikkan keadaan. Perang berlangsung setahun. Israel memperluas wilayah melebihi rencana PBB. Negara Arab Palestina gagal terwujud. Tepi barat diambil Yordania, Gaza oleh Mesir. Kemenangan Israel adalah tragedi bagi Palestina. Lebih dari 700.000 orang jadi pengungsi. Mereka tak diizinkan kembali, menciptakan masalah pengungsi yang belum selesai hingga kini. Konflik Israel-Palestina pun lahir dari perang ini. Dampaknya masih terasa sampai hari ini. Dari sisi Yahudi, Israel bukan sekadar negara, ia adalah puncak mimpi ribuan tahun. Sebuah harapan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lebih dari itu, Israel adalah perlindungan dari penganiayaan yang mengerikan. Sebuah tempat aman setelah sejarah panjang penuh kekerasan dan diskriminasi. Mereka melihat diri sebagai bangsa yang kembali ke tanah leluhur. Bukan sebagai pendatang asing, melainkan sebagai pewaris sah sejarah dan tradisi. Bagi mereka, ini adalah pemulihan kedaulatan, bukan penjajahan. Perang 1948 dianggap sebagai perang mempertahankan diri, sebuah perjuangan eksistensial untuk kelangsungan hidup bangsa. Kemenangan dalam perang itu dilihat sebagai keajaiban, bukti campur tangan ilahi dalam sejarah mereka. Masalah pengungsi Palestina, sebuah tragedi kemanusiaan yang tak terelakkan, sering dianggap sebagai konsekuensi dari perang yang dimulai oleh pihak Arab, sebuah akibat yang disayangkan dari konflik yang lebih besar. Sebaliknya, bagi Palestina, ini adalah kisah perampasan tanah dan kehilangan rumah, sebuah tragedi yang dikenal sebagai Nakba. Gerakan Zionis dipandang sebagai bentuk kolonialisme, sebuah proyek asing yang bertujuan untuk menggantikan penduduk asli. Tanah mereka diambil dengan dukungan kekuatan asing, tanpa mempertimbangkan hak-hak dan aspirasi mereka. Nakba adalah bencana nasional yang menghancurkan, sebuah trauma mendalam yang terus membayangi identitas Palestina. Pengusiran dan penderitaan menjadi inti narasi mereka, sebuah kisah tentang kehilangan dan ketidakadilan yang tak terlupakan. Hak untuk kembali ke tanah air mereka dianggap sebagai hak asasi yang tak dapat dicabut, bukan sekadar isu politik yang bisa dinegosiasikan. Dua narasi yang sangat berbeda ini saling bertentangan secara fundamental, menciptakan jurang pemisah yang dalam. Mereka membentuk identitas dan luka kolektif yang terus mempengaruhi pandangan dan tindakan kedua belah pihak. Memahami kedua perspektif ini sangat penting untuk melihat gambaran utuh konflik yang kompleks dan berakar dalam sejarah yang panjang. Peristiwa 1947-1949 membentuk realitas politik dan psikologis Israel-Palestina hingga kini. Perang kemerdekaan berlanjut dalam bentuk konflik, intifada, dan gencatan senjata rapuh. Masalah pengungsi Palestina tetap jadi luka terbuka, jutaan orang masih menunggu hak kembali. Bagi Israel ini ancaman eksistensial, bagi Palestina inti identitas nasional. Narasi sejarah diwariskan turun-temurun, memperkuat ketidakpercayaan. Di sekolah, anak-anak belajar versi sejarah yang berbeda, memperdalam jurang.
Sejarah jadi senjata dalam konflik identitas. Isu perbatasan, Yerusalem, pemukiman, dan pengungsi berakar pada masa kelahiran Israel. Tanpa mengakui narasi kedua pihak, perdamaian sulit tercapai. Hanya dengan memahami asal-usul konflik, masa depan yang damai bisa dirintis.